warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, sebelum kita memulai materi pada hari ini, terlebih dahulu cek dulu sampah yang ada di bawah kursi dan rapikan dulu meja dan kursinya ya. Baik ya Bu. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, sekarang Ibu mau ngambil absen dulu ya. Ya Bu. Anissa Kasari. Hadir Bu. Nifa Yelvina. Hadir Bu. Siti Alifa Pratiwi. Hadir Bu. Sepertinya hadir semua ya. Baik, Ibu akan mereview materi sebelumnya. Lalu kan kita mempelajari mengenai permintaan dan penawaran. Sebelum Ibu yang mereview, adakah siswa sekalian yang ingin mereview materi kita pada minggu lalu? Saya Bu. Baik, kepada Anissa dipersilakan. Baik, saya akan mereview materi minggu kemarin. Yang pertama tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Ya, diberi aplaus dulu kepada teman kita. Sudah bagus jawaban dari Anissa. Di sini kita dapat simpulkan yang mana permintaan itu adalah jumlah atau barang jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada jangka waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah atau barang jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen atau penjual. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bank, di mana sub-sub materinya yang pertama itu kita menjelaskan mengenai pengertian bank, fungsi bank, dan jenis-jenis bank. Sebelum kita melakukan atau mempelajari materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari bank. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dari bank. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari bank. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pada hari ini, terlebih dahulu Ibu menampilkan video mengenai bank. Baik. Silahkan Anda lihat video berikut. Sudah lihat video yang Ibu tampilkan kan? Sudah Bu. Jadi di sini Ibu, sebelum Ibu yang menjelaskan nih mengenai video tersebut, bagaimana pendapat Ananda semua mengenai video yang telah Ibu tampilkan tadi? Saya Bu. Baik, kepada Nifa disilakan. Pada video tersebut menjelaskan mengenai asal-usul terbentuknya bank. Beri aplaus dulu kepada Nifa. Benar sekali yang telah dijelaskan oleh Nifa. Pada video yang telah Ibu tampilkan tadi, di situ menjelaskan mengenai asal-usul terbentuknya bank, di mana sejarah mencatat asal mula adanya bank ini pada zaman Eropa, di mana awalnya bank ini berfungsi hanya sebagai tempat penyimpanan emas pada awalnya. Pengertian dari bank ini menurut Undang-Undang tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di sini sebelumnya Ibu akan meminta kelompok untuk membentuk kelompok kepada Ananda semua, dibagi atas 3 kelompok ya. Siap Bu. Baik Ananda semua, kelompoknya sudah dibentuk ya oleh 3 kelompok. Sudah Bu. Baik, di sini kelompok pertama itu menjelaskan mengenai fungsi bank. Ketuanya dipimpin oleh Anissa. Kelompok 2 yaitu menjelaskan mengenai peranan bank.
bank yang dipimpin oleh NIFA. Dan kelompok 3 yaitu menjelaskan mengenai jenis-jenis bank yang dipimpin oleh Siti. Baik, kepada kelompok, Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawabannya dan nanti akan dipresentasikan. Baik, kelompok 1 apa ada kendala? Tidak, Bu. Kelompok 2 apa ada kendala? Tidak, Bu. Kelompok 3 apa ada kendala? Tidak, Bu. Waktu diskusi kalian tinggal 2 menit lagi ya. Siap, Bu. Ya, waktunya sudah habis ya. Kepada kelompok 1, tolong dijelaskan mengenai fungsi dari bank. Baik, Bu. Fungsi bank. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Berikut fungsi dari bank ada 4. Yang pertama, penciptaan uang. Uang yang diciptakan oleh bank sentral adalah uang kartal, contohnya uang kertas dan uang logam. Dan uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Yang ketiga, penghimpunan dana simpanan masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Beri plus dulu kepada kelompok 1. Di mana dapat kita simpulkan yaitu fungsi dari bank ini adalah lembaga yang dapat menghimpun dana dari nasabah atau lembaga yang dapat menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Di sini fungsi dari bank itu ada 4. Yang pertama yaitu penciptaan uang, di mana bank ini adalah tempat di mana terciptanya atau diciptakannya uang, baik itu uang kartal yang contohnya yaitu kertas dan uang logam. Baik, yang kedua yaitu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, di mana fungsi lain dari bank umum ini adalah juga sangat penting yaitu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Yang ketiga yaitu penghimpunan dana dari simpanan masyarakat, di mana bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan deposito, berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Dan yang terakhir yaitu mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dana, memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Baik, selain dari fungsi bank, di sini juga ada manfaat dari bank. Yang mana beberapa manfaat dari bank itu, yang pertama itu sebagai modal investasi, di mana dapat dijadikan sebagai salah satu model dari investasi. Yang kedua yaitu sebagai cara lindung nilai, di mana berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai. Yang ketiga yaitu informasi harga, di mana berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga komoditi tertentu. Selain dari fungsi bank, terdapat juga manfaat dari bank itu sendiri, di mana yaitu yang pertama manfaat dari bank adalah sebagai model berinvestasi, di mana bank tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Yang kedua yaitu sebagai cara lindung nilai, di mana dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai. Yang ketiga yaitu informasi harga, di mana dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu di kemudian hari, atau yang disebut juga sebagai price discovery. Yang keempat yaitu fungsi dari spekulatif, di mana bank ini dapat memberikan kesempatan spekulasi atau tantangan atau untungan-untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari bank adalah fungsi manajemen produksi yang berjalan secara efektif dan efisien, di mana dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebagai produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa yang akan datang.
Baik dari materi ini, pada submateri ini apakah ada Ananda sekalian yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sepertinya tidak ada. Lanjut kepada kelompok 2 menjelaskan mengenai peranan dari bank. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, kepada kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 dipersilahkan menjelaskan mengenai peranan bank lembaga keuangan. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peranan bank lembaga keuangan, yaitu sebagai berikut. 1. Aset transfer. Lembaga keuangan ini memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjaman. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, realokasi pendapatan. Dalam kenyataannya, di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Yang keempat, transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, atau deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Silahkan beri applause dulu. Nah, dari penjelasan kelompok 2 tersebut dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, peranan dari bank lembaga keuangan itu, yang pertama yaitu pengalihan aset atau aset transfer, di mana dengan lembaga keuangan dapat mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu tertentu atau jatuh tempo yang sesuai yang ditabung oleh nasabah. Proses ini disebut juga dengan aset transmutation. Yang kedua yaitu likuiditas, di mana likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu peranan dari bank lembaga keuangan ini, yaitu realokasi pendapatan, di mana dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu yang memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa pada masa yang akan datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk itu, untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu peranan dari bank lembaga keuangan. Yang keempat yaitu peranan dari bank dan lembaga keuangan, yaitu transaksi, di mana lembaga intermediasi keuangan dapat mengeluarkan rekening giro, tabungan seperti deposito dan sebagainya sebagai sistem alat pembayaran. Baik pada submateri peranan bank dan lembaga keuangan ini, apakah Ananda ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kepada kelompok 3 silahkan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari bank. Kelompok 3 dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis bank. Yang pertama itu bank sentral, suatu institusi lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi atau kebijakan moneter pada suatu negara. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konversial dan atau berdasarkan prinsip yang telah ada, seperti Bank BNI, Bank BRI, dan lain-lain. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Baik, bagus sekali yang disampaikan oleh kelompok 3. Silahkan diberikan applause. Di sini Ibu akan menyimpulkan penjelasan dari kelompok 3, yaitu mengenai jenis-jenis dari bank. Yang pertama yaitu bank sentral. Seperti kita ketahui, bank sentral ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi pada suatu negara. Bank sentral ini menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal. Contohnya di sini itu bank sentral, kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan pada produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing, atau menjual asuransi, jasa giro, jasa cek, dan menerima
menerima penitipan barang, dan sebagainya. Bank umum ini bersifat untuk mencari keuntungan komersial, di mana contoh bank umum ini sendiri seperti Bank BRI, Bank BNI, dan sebagainya. Jenis bank selanjutnya yaitu yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat, di mana disingkat di sini BPR. BPR di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya untuk dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya, serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Baik, pada submateri mengenai jenis-jenis bank ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sepertinya tidak ada. Lanjut, yaitu mengenai materi produk-produk dari bank. Di sini beberapa bentuk produk bank merupakan pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran, dan peredaran uang, serta bentuk jasa perbankan lainnya. Seperti yang pertama yaitu pemberian kredit dengan berbagai macam bentuk jaminan atau tanggungan, misalnya tanggungan efek. Yang kedua yaitu memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, yang terdiri dari yang pertama yaitu lalu lintas pembayaran dalam luar negeri, seperti transfer. Yang kedua yaitu lalu lintas pembayaran luar negeri seperti pembukuan LC atau Letter of Credit, yaitu surat jaminan bank untuk transaksi ekspor impor. Yang ketiga yaitu jasa-jasa perbankan lainnya, yang meliputi yang pertama jual beli perjalanan, yang kedua jual beli kertas, yang ketiga mengeluarkan kartu kredit, yang selanjutnya yaitu jual beli valuta asing, yang selanjutnya memberikan listrik, telepon, gaji pajak, dan yang terakhir menyiapkan kotak pengamanan simpanan. Bentuk produk dari bank ini yang terakhir yaitu bentuk-bentuk simpanan di bank. Yang pertama yaitu giro. Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua yaitu deposito berjangka, adalah simpanan bank pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu sertifikat deposito, adalah deposito berjangka yang buktinya simpanannya dapat diperdagangkan. Dan yang terakhir adalah tabungan, adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati. Baik, itu materi pada hari ini. Adakah Ananda sekalian yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, dari materi yang Ibu telah jelaskan tadi, kepada Ananda semua, siapa di sini yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Baik, kepada Anissa dipersilahkan. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini. Pertama, pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank ada 3. Yang pertama, bank sentral. Yang kedua, bank umum. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR. Ya, benar sekali yang telah disampaikan Anissa. Silakan diberi aplaus. Baik, materi hari ini dapat kita simpulkan yaitu mengenai pengertian bank, di mana bank ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di mana jenis-jenis bank ini ada 3 yaitu bank umum, contohnya bank sentral. Selanjutnya itu jenis-jenis dari bank itu ada 3. Yang pertama adalah bank sentral, yang contohnya itu Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bank umum, dan yang ketiga yaitu bank kreditan rakyat. Untuk materi ini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Selanjutnya untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas pada buku halaman 137 nomor 1 sampai nomor 5 dikumpulkan minggu depan. Dan materi selanjutnya yaitu kita menjelaskan mengenai uang. Silakan baca materi mengenai uang dan Ibu akan melakukan kuis untuk minggu depan. Sekian materi pada hari ini, karena waktu telah habis. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.